perkenalkan nama saya Maria Adelaida Angelika Domicolit. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus dari PT Timah Persero Tbk. Kemudian saya akan menganalisisnya menggunakan 5W1H dan membuat perencanaan audit forensiknya. PT Timah Persero Tbk adalah perusahaan perseroan yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976 dan merupakan perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan timah, terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, peleburan, dan hilirisasi, hingga pemasaran dan pengelolaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. Pada tahun 2016, Ikatan Karyawan Timah atau IKT yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau menggelar orasi depan Kementerian BUMN. Dalam orasinya, karyawan yang berjumlah 30 orang ini menyampaikan tuntutan agar jajaran direksi segera mengundurkan diri. Tuntutan ini bukan tanpa alasan. Menurut Ketua Umum IKT, Ali Samsuri, Direksi PT Timah Persero Tbk telah banyak melakukan kebohongan publik melalui media. Contohnya pada press release laporan keuangan semester 1 tahun 2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan strategi yang telah membuahkan kinerja yang positif. Padahal kenyataannya pada semester 1 2015 operasi rugi sebesar 59 miliar. Oleh karena itu, IKT menuntut agar jajaran direksi segera mengundurkan diri. PT Timah Persero Tbk diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester 1 tahun 2015. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Selanjutnya, menganalisis kasus PT Timah Persero Tbk menggunakan 5W1H. Yang pertama, WAT atau jenis penyimpangan. Di sini jenis penyimpangannya adalah PT Timah Persero Tbk diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester 1 tahun 2015. Yang kedua, WHO atau pihak yang bertanggung jawab. Di sini pihak yang bertanggung jawab adalah para dewan direksi PT Timah Persero Tbk. Yang ketiga adalah why atau alasan mereka melakukan penyimpangan. Alasan PT Timah Persero Tbk memberikan laporan keuangan fiktif pada semester 1 2015 dikarenakan untuk menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Yang keempat, where, tempat terjadinya penyimpangan. Tempat terjadinya penyimpangan tersebut adalah pada PT Timah Persero Tbk. Yang kelima adalah when, waktu terjadinya penyimpangan. Pelanggaran yang dilakukan PT Timah terjadi pada semester pertama di tahun 2015. Namun kecurigaan ini muncul selama 3 tahun belakangan karena kondisi keuangan PT Timah yang kurang sehat. Yang keenam, how atau modus penyimpangan. PT Timah seharusnya menyiapkan laporan dan rekomendasi yang lengkap serta jelas setelah melakukan analisis yang benar. Tetapi kriteria tersebut telah dilanggar oleh para dewan direksi PT Timah sebab mereka telah melakukan kebohongan publik dengan mengadakan press release laporan keuangan semester 1 2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan strategi telah membuahkan hasil yang positif. Padahal kenyataannya perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 59 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa PT Timah tidak menyiapkan laporan dan rekomendasi yang lengkap dan benar atas laporan keuangan yang mereka buat. Selanjutnya, membuat perencanaan audit forensik. Perencanaan audit forensik dilakukan setelah adanya informasi awal dari para karyawan. Kemudian, PT Timah menyewa panel independen yang terdiri dari para akuntan dan pengacara untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi di perusahaannya. Pelaksanaan audit forensik ini juga dilakukan oleh auditor yang kompeten, memiliki integritas dan independensi. Pada tahap ini ditemukan bahwa para dewan direksi PT Timah Persero Tbk diduga telah melakukan kebohongan publik dengan mengadakan press release laporan keuangan semester 1 tahun 2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan strategi yang telah membuahkan hasil positif, namun pada kenyataannya perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 59 miliar. Dalam perencanaan audit forensik, kita perlu yang pertama membuat program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh pekerja lapangan atau penghimpun bukti.
dalam penyusunan audit program harus memperhatikan laporan hasil penelaahan dan melalui pengujian hipotesis 5W1H sehingga bukti audit yang dikumpulkan relevan. Tujuan dibuatnya hipotesis adalah yang pertama, memberikan batasan serta mempersempit ruang lingkup audit. Yang kedua, menyiagakan auditor terhadap semua fakta dan hubungan antar fakta yang telah teridentifikasi. Yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam membangun fakta-fakta yang tercerai-berai tanpa koordinasi dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Yang keempat, sebagai panduan alam pengujian serta penyesuaian fakta dan antar fakta. Yang kedua, menyiapkan sumber daya. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan audit forensik, ketersediaan sumber daya yang memadai dan dibutuhkan harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang. Sumber daya audit forensik mencakup ketersediaan SDM atau tenaga auditor seperti pengetahuan dan pengalaman dari auditor, lalu sarana dan prasarana, sumber dana dan anggaran waktu. Selanjutnya, sumber daya IT. Pekerjaan audit forensik berkaitan erat dengan berbagai kegiatan analisis yang dilakukan oleh seorang auditor. Alur kerjanya secara khusus mencakup pengujian urusan keuangan dari suatu organisasi dan seringkali terkait dengan kegiatan kecurangan. Kegiatan ini mencakup keseluruhan proses penyelidikan, termasuk menjadi peran saksi ahli di pengadilan. Salah satu sumber penting dalam era digital sekarang ini adalah forensik komputer. Yang ketiga, menyiapkan surat penugasan. Audit forensik merupakan audit yang tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menuntut adanya pembuktian litigasi. Maka dari itu, penugasan terhadap dilakukannya audit forensik harus berdasarkan pada peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan hasil audit operasional. Jika terdapat temuan berupa indikasi perbuatan melanggar hukum. Yang kedua, pengaduan masyarakat. Yang ketiga, permintaan instansi penyidik. Yang keempat, permintaan pimpinan objek penugasan. Komposisi keahlian tim audit disusun sesuai permasalahan yang akan diaudit dan posisi dalam tim audit. Ditentukan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman. Selanjutnya, konsep surat tugas diajukan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan kemudian akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.